Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah makhluk yang diciptakan terlebih dahulu? Nabi Adam, manusia purba, atau dinosaurus? Menurut ajaran Islam, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut Charles Darwin, dia mengemukakan teori bahwa manusia pertama berasal dari kera yang kemudian berevolusi menjadi manusia. Teori tersebut kemudian diperluas, yang mana manusia kera saat itu hidup berdampingan dengan hewan raksasa atau dikenal sebagai dinosaurus. Lantas manakah yang lebih dahulu diciptakan? Antara Nabi Adam, manusia purba, atau dinosaurus? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Yang pertama, kita akan membahas dinosaurus. Dinosaurus adalah kelompok hewan purbakala dari klub Dinosauria. Ilmuwan mengklaim makhluk ini diyakini sebagai raptor yang hidup ratusan juta tahun yang lalu. Profesor Stephen Jasinski, yang merupakan seorang kurator paleontologi dan geologi di State Museum of Pennsylvania, berhasil menemukan 20 fosil tulang raptor baru. Tulang raptor itu ditemukan di bebatuan purba, daerah San Juan Balls in New Mexico, Amerika Serikat. Penelitian mengenai salah satu dinosaurus raptor terakhir yang berhasil hidup di bumi telah dipublikasikan di jurnal The Scientific Report. Dalam teori revolusi binatang, diketahui bahwa dinosaurus lebih dulu ada sebelum manusia purba. Sementara kitab suci Al-Quran juga menggambarkan bahwa binatang lebih dahulu ada sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Adapun hewan diciptakan sebagai pelengkap kehidupan manusia di muka bumi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Al-Quran Surah Luqman ayat 10. Ayat itu menjelaskan arti penting diciptakannya makhluk sejenis binatang di muka bumi. Adapun hubungannya dengan dinosaurus mengacu pada salah satu hadis yang menjelaskan tinggi Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari. Jika dihitung, satu hasta adalah 45,7 cm. Dengan begitu tinggi Nabi Adam alaihissalam sekitar 27 meter. Ini sama tingginya dengan dinosaurus. Manusia kemudian berevolusi dari abad ke abad hingga kemudian menjadi kecil. Selanjutnya, kita akan membahas manusia purba. Kitab suci Al-Quran tidak hanya membahas tentang manusia di muka bumi ini, akan tetapi juga pembahasan diciptakannya makhluk lain sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dalam Al-Quran diabadikan percakapan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Maka mereka pun berkata, "Mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Maka Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dari ayat ini, menurut tafsir Al-Misbah, Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang kejadian manusia yang diciptakan dari tanah kemudian ditiupkan ruh. Akan tetapi, Al-Quran juga menjelaskan adanya makhluk-makhluk lain sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai manusia pertama. Walau begitu, Al-Quran tidak secara detail menjelaskan makhluk lain di muka bumi sebelum Nabi Adam. Profesor Muhammad Quraisyihab berpendapat bahwa boleh jadi makhluk lain yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah manusia purba. Selanjutnya Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Maka malaikat Israel pun turun, mengambil saripati tanah bumi dan berhasil menjalankan tugasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Al-Quran Surah Hijr ayat 26. Allah Subhanahu wa taala kemudian melengkapi ciptaannya dengan meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Manusia pertama itu pun diciptakan sempurna karena diberi tubuh, jiwa, dan akal sebagai khalifah yang mendapat tugas membangun dan memakmurkan bumi. Nabi Adam alaihissalam telah dibekali ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya." Kemudian ia perlihatkan kepada para malaikat seraya berkata, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Dengan demikian, Nabi Adam dan keturunannya adalah manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini tentu berbeda dengan manusia purba, yang dijelaskan menurut sains yang mana mereka adalah sosok yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, bahkan hanya sekedar untuk berkomunikasi.
Dan itulah penjelasan tentang Nabi Adam alaihissalam, manusia purba, serta dinosaurus. Adapun asumsi bahwa manusia sekarang ini merupakan evolusi dari manusia purba hanyalah dugaan belakang, sebab tidak ada dasar yang kuat untuk meyakini kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Al-Quran Surah An-Najm ayat 28. Semoga cerita ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.